Oke, halo semua. Ya, kalian masih lihat tampilannya kayak tadi, cuman judulnya saya ganti. Sekarang inspect platform ya. Kita mau mencari inspect platform, misalnya simpelnya aja berdasarkan programming language ya. Programming language atau bahasa pemrograman apa tuh? Programming language ya. Setiap aplikasi pasti ditulis sama satu code bahasa pemrograman ya, yang ditulis di source code sumber code ya. Pasti ya. Nah, ini mungkin kalian nggak terlalu penting tahu sih istilah source code lah. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa saya ceritain aja. Ya, jadi bahasa pemrograman itu ditulis sama programmer yang nantinya bisa jadi aplikasi ya. Tapi bayangkan programming language itu bukan seperti crane terus bangun bangunan gitu. Ya, tapi lebih ke arah batu batanya sebenarnya. Yang menyusun bangunan itu sendiri lebih seperti itu. Ya, singkat aja. Oke, kalian kalau bingung-bingung juga nggak apa-apa. Ya, saya kasih konsep aja biar lebih jelas. Nah, misalnya kalian pengen nanya nih ke ChatGPT ya, saya tanya pakai bahasa Indonesia aja biar kalian juga lebih gampang paham ya. Misalnya bahasa pemrograman Java itu bisa membangun aplikasi, ya bisa membangun aplikasi di platform apa saja. Apakah bisa jalan di desktop, server, mobile, atau web browser. Kita lihat ya. Nah, ada di desktop ya. Kalian bisa lihat tuh contoh-contoh teknologinya. Nah, jadi kalau kalian next time ketemu di JavaFX, ya dia ini JavaFX ini desktop app-nya Java nih. Jadi ada ya. Server backend. Tuh, ini contohnya kan. Nah, ini kalian makanan sehari-hari nih ya. Java Spring Boot gitu ya, contoh doang. Nah, tapi intinya saya belum mau bahas ke framework-nya ya. Intinya ada nih di desktop, di server. Gitu. Mobile. Nah, kamu bisa lihat ya. Secara langsung Java tidak berjalan di browser modern. Artinya apa? Kalau kita ngomongin Java, Java itu jalannya di mana aja? Java itu jalannya di desktop, mobile, server. Sorry, ini saya hapus dulu. Tapi tidak dengan web. Ya. Tidak dengan web. Nah itu ya. Jadi kalian bisa mendeteksi itu. Nah ini kan enak ya GPT ya. Sekali kalian nanya, browser ditilang sama dia. Kita bisa nanya nih, misalnya bahasa pemrograman lain. Misalnya kalian kena nih, bagaimana dengan Python? Nah, kita lihat aja, gampang kan? Nah, cara carinya. Desktop ada tuh ya. Nah, kamu bisa lihat teknologi-teknologinya nih. Ya, dan ini mungkin masih banyak ya. ChatGPT akan ceritain contoh ini yang terkenal. Mungkin masih bisa lahir terus tiap tahun. Server ya. Nah ini terkenal banget nih Django sama Flask ya. Mobile, wah ternyata ada ya. Nah tapi ini jarang ya. Tidak sekuat Java Kotlin untuk Android. Namun masih bisa dengan menggunakan, nah ternyata ada nih teknologinya. Nah dulunya nggak umum nih. Bilang, oh saya baru dengar, oh Python bisa ke mobile gitu. Nah makanya saya bilang ini saya nggak bisa ceritain setiap brand teknologi pasti apa karena bisa bertambah. Nah web browser juga enggak nih, tidak langsung jalan di web browser. Nah ini kamu bisa lihat, tapi ini sering nggak lihat permintaan. Nah kalian statistik tuh permintaan dari klien nama kalau recruiter atau TA ya nyari-nyari banyak kan yang pakai tiga ini, jarang berarti ini nggak populer mobile untuk Python. Makanya dia kasih lihat dukungan Python untuk mobile tidak kuat Java atau Kotlin. Ya artinya nih si AI sendiri udah semi pesimis di sini nih ya gitu, nggak jalan di browser. Nah dia gini lagi, mobile dikasih warning gitu ya, terbatas dan tidak native ya. Jadi hybrid gitu. Nanti kita bahas tentang hybrid mobile gitu. Oke, oke. Bagaimana dengan PHP misalnya, PHP? Nah, jauh lebih spesifik. Desktop tidak dirancang. Jadi nggak ada desktop.
PHP server pasti. Nah, ini nih utamanya. Mobile nggak ada ya. Jadi PHP cross, tidak ada mobile. Web browser tidak berjalan di browser. Nah, ini misconception ya. Misconception ya. Jadi banyak saya ketemu sales di Indocyber merasa PHP itu front end. No! Ya karena web browser nggak jalan, mobile nggak jalan, ada nggak desktop? Desktop aja. PHP itu server backend only ya. Nah, jadi saya pernah nih, saya nggak mau sebut namanya, tapi sales ada yang ngotot sama saya waktu itu. Enggak, PHP itu front end. Nggak ada, PHP front end itu nggak ada. Gitu ya. Oke, ya, saya nggak akan bahas semuanya ya. Yang terkenal aja contohnya ya. Bagaimana dengan Ruby? Ya, Ruby. Ya, Ruby karakter ya, desktop. Ruby bisa, tapi jarang ya. Nah, ini dia kasih tahu tidak terkenal. Oke, ini backend powernya nih, powerhouse-nya nih. Ruby tidak digunakan di mobile. Web browser Ruby tidak langsung jalan di web browser. Ya, tetap nih, web browser nanti saya ceritain nih tentang HTML, CSS, JavaScript. Ya, tuh. Enak ya, ada GPT sekarang, jadi kalian nggak usah terlalu worry. Oke, yang terkenal lagi, bagaimana dengan JavaScript? Jadi nggak usah khawatir ya, jadi kalau ketemu programming language baru, ya, nggak tahu nih apaan nih gitu loh ya, tinggal tanya Om GPT ya. Ini sama ya, ECMAScript. Paling fleksibel. Web browser udah pasti nih, utama ya. Server ada Node.js jalan. Desktop, JavaScript dapat digunakan membuat aplikasi desktop multiplatform. Ada juga nih Electron.js sama Tauri. Ya. Mobile pasti React Native. Ya, Ionic, Cordova ya. Ionic sama ini hybrid Ionic dan Cordova ya. Command line nggak usah terlalu pusingin. Ya, itu nggak ada UI-nya. Ya. Bahkan, wah ini JavaScript commit ya. Ini sebabnya ini dia paling banyak pertanyaan di website terkenal para programmer Stack Overflow. Gitu. Ya, atau yang mungkin surprise kalian taunya Kotlin itu ini ya, mobile ya. Bagaimana dengan Kotlin? Nah, Android, of course, itu powerhouse-nya dia. Ya, sangat cocok ya. Jadi ada juga Kotlin backend. Hati-hati kalian tanya dulu kalau Kotlin. Jangan langsung, oh Kotlin pasti mobile. Nah ini pentingnya mengetahui platform ya, gitu. Desktop bisa ya. Ini udah mobile udah pasti ya. Web browser dua pendekatan ya. Nah ini sebenarnya dia ngakalin ya sebenarnya. Web browser dia sebenarnya agak ngakalin ya, tapi nggak persis ya. Nah, ini tuh dia pakai bantuan dengan yang lain-lain ya, pakai bantuan React View terus dia bawa-bawa ke JavaScript-nya. Jadi sebenarnya kurang. Jadi kalian baca dulu ya. Dicentang di sini tapi ini ada iya dan enggaknya gitu ya. Jadi tetap ini hati-hati kalau kalian ketemu language baru pakai ChatGPT, tanya, atau kalau lebih canggih, kalau kalian pinter banget sih lebih Google ya, tapi ChatGPT kalian lebih enak lah, lebih nggak usah mikir gitu. Jadi tanya dulu. Nah, di sini ingat sekali lagi saya sebutin bahasa pemrogramannya tadi, bukan fokus lagi ngajarin bahasa pemrograman, tapi bagaimana ngedetect dan tanya dulu platformnya apa. Jadi kalau ditanya, saya cari Kotlin programmer, titik. Nah, itu nggak bisa. Inspect platformnya. Kalau tadi inspect ada pilihan, kalian sebagai sales nih, mesti tanya. Kotlinnya Kotlin apa? Mesti tanya. Oh, ini Dartnya Dart apa? Ini Java apa? Apalagi yang minta programming JavaScript. JavaScript-nya apa? Hati gitu. Nggak selalu pasti, oh udah pasti ini. Nah, kalau misalnya nih, ya contoh doang ya, kalau kalian nanya, baik kandidat maupun ke user, JavaScript, oh udah pasti web browser kata dia, aku udah bilang JavaScript, masa server ya, berarti pengetahuan dia kurang di sana. Gitu ya. Dan itu salah satu bagus juga nih, strategi untuk para rekruter untuk ngefilter, untuk menginspek pengetahuan si kandidat sejauh mana. Kalau dibilang nggak mungkin lah, ini udah pasti Kotlin udah pasti mobile. Berarti dia nggak tahu. Kalau server side-nya juga ada, Kotlin juga ada. Gitu.
Oke, kurang lebih video inspect platform sampai di sini ya. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya.